Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas mengenai timeline atau waktu kejadian series Moon Knight. Jadi terjadinya kapan ya guys? Apakah terjadi sesudah event Spider-Man No Way Home di tahun 2025, atau malah mundur ternyata waktunya ke belakang? Karena masih banyak banget ya guys teman-teman kita yang bertanya-tanya akan hal ini. Oke, nggak usah banyak bacot, yuk kita langsung bahas aja ya. Nah, setelah kemarin kita sudah nonton episode 2 dan episode pertama Moon Knight, tentunya pasti sudah banyak menimbulkan pertanyaan ya tentang keterkaitan series Moon Knight ini dengan MCU dan film lainnya. Mengingat bahwa Moon Knight ini project Marvel Studios, pastinya berada di alam semesta yang sama pula ya, Marvel Cinematic Universe main timeline. Tapi nggak menutup kemungkinan ya guys, kalau Moon Knight ini terjadi di semesta berbeda secara pintu multiverse sudah terbuka. Tapi ini cuma teori liar fans aja sih, jadi nggak usah terlalu dipercaya. Aku berharap sih kalau Moon Knight ini emang terjadi di semesta MCU yang sama ya. Oke, sejauh ini series Moon Knight udah sampai 2 episode dan masih belum ada berita atau kalimat terang-terangan ya guys menyampaikan atau menjelaskan tentang apa yang sudah terjadi di bumi ini, mengenai snap Thanos, blip Hulk, invasi alien dan sebagainya, atau mungkin poster rehabilitasi after blip kayak di film Shang-Chi, atau adanya berita bangkai celestial di laut di film Eternals. Jadi masih minim banget ya dibahas, menimbulkan berbagai pertanyaan apakah benar Moon Knight ini berada di semesta yang sama dengan hero lain. Untuk timeline waktu kejadian sendiri, sejauh ini film MCU terakhir ada pada Spider-Man No Way Home dan series Hawkeye ya, dimana kedua film MCU ini berada pada timeline waktu kejadian yang sama, yaitu Desember musim salju Natal gitu, tahun 2024 menuju tahun baru 2025. Nah, berada di mana tahun kejadian series Moon Knight? Series Moon Knight terjadi pada tahun di atas 2023 ya, jadi 2024-2025. After blip Hulk dan Mark Spector ini juga selamat dari snap Thanos, sehingga dia bukan korban dari Mad Titan. Kalau teman-teman perhatikan ya, pada episode kedua ini, di scene ini kita lihat di bis ini ada tulisan iklan GRC, Reuniting You with Your Better Half. Tentunya ini mengingatkan kita dengan series The Falcon and the Winter Soldier, di mana pada episode final series tersebut GRC atau Global Repatriation Council dan diserang juga disergap para petingginya oleh The Flag Smasher, mengindikasikan bahwa secara tak langsung Moon Knight ini emang terkoneksi dengan series The Falcon and the Winter Soldier atau hero lain. Kemudian ada tulisan Reuniting, berkumpul kembali. Hal ini sejalan dengan blip Hulk yang membuat semua orang berkumpul kembali setelah lama berpisah. GRC sendiri didirikan setelah blip Hulk di tahun 2023 dengan misi dan tujuan untuk mengatasi histeria massal orang-orang yang kembali setelah hilang selama 5 tahun. Jadi mereka memiliki program healing dan penyembuhan mental gitu ya guys, bagi orang-orang yang kembali lagi dari snap, yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan memori, yang kebingungan, mereka yang akan ngebantu. Nah, karena di series Moon Knight ini kita lihat iklan GRC, maka sudah pasti series ini berset waktu pada tahun di atas 2023 after blip. Untuk bulan dan tanggal tepatnya itu masih belum jelas ya. Yang jelas latar waktunya itu ya setelah 2023, 2024 atau 2025, baru-baru ini. Dan mungkin bisa aja berada di bulan yang sama saat terjadi event The Falcon and the Winter Soldier dan Eternals. Karena Moon Knight ini kan base-nya di London, sudah pasti sangat mungkin bertemu dengan Dan Whitman atau Black Knight dan Blade yang sudah diperkenalkan di film Eternals. Di Disney Plus juga series Moon Knight ini berada pada MCU timeline order setelah Hawkeye, membuatnya menjadi film superhero dengan latar waktu tahun terbaru tahun 2025. Jadi misteri problem solve terpecahkan ya guys. Set waktu tahunnya Moon Knight ini kalau menurut aku sih berbarengan ya, mungkin dengan Eternals atau The Falcon and the Winter Soldier. Kayak di bulan Juni, Juli, Agustus 2024 terus loncat ke tahun baru 2025. Karena waktunya emang berdekatan banget dengan kejadian-kejadian besar yang terjadi di MCU. Semoga aja di episode 3 atau 4 kita bisa ditampilkan lebih jelas lagi ya tentang keterkaitan Moon Knight dengan MCU. Mungkin menyebutkan nama atau mention hero lain juga bisa, atau hal-hal yang lebih detail gitu ya, Easter egg. Pada scene ketika Stephen Grant melihat paspor Mark Spector, tertulis di sini date of issue 14 Desember 2018 atau diterbitkan atau dikeluarkan 14 Desember 2018. Tentunya hal ini bisa mengindikasikan bahwa si Mark ini selamat dari
Snap Thanos dan berhasil mendapatkan paspornya ya. Karena emang Snap Thanos itu terjadi di tahun 2018. Tapi masih ada sih yang gak percaya ya terkait tanggal di paspor ini. Karena di series polisi yang datang kan berkata ini fake passport. Tapi sebenarnya paspornya itu original ya guys. Fake yang dimaksud dua polisi ini namanya, dimana mereka tahu ini kan Stephen Grant, di paspornya Mark Spector. Padahal ya Mark Spector ini emang warga asli US bukan British. Dan juga dua polisi ini fake juga gak sih? Mereka kan adalah pelayannya Dewi Amit, pengikutnya Arthur Harrow. Nah jadi informasi ini mungkin bisa membantu ya guys untuk kita bisa paham latar waktu kejadian di series Moon Knight itu seperti apa. Intinya sih tetap berada di timeline MCU ya guys, semesta MCU. Dan tetap kok terkoneksi dengan hero lain MCU walau nggak disebut secara jelas dan belak-belakan. Tapi bisa lewat easter egg dan detail-detail di backgroundnya. Sudah bisa menjawab kok. Sejauh ini aku puas ya guys dengan series Moon Knight episode pertama dan episode kedua. Ratingnya di Rotten Tomatoes juga bagus ya series ini, tidak mengecewakan. Dan juga cara penyampaian, alur cerita, dan aktingnya Oscar Isaac itu mantap dan amazing, luar biasa banget ya guys. Kita yang nonton itu ikut masuk ke dalam kebingungannya Stephen Grant tentang personalitinya sendiri. Walaupun memang aku akui ya kalau CGI-nya di series Moon Knight ini agak kurang rapi dan agak kaku gitu, tapi kalau budgetnya series ini udah bagus banget ya. Udah totalitas banget sih ya guys, karena kan ini budgetnya itu untuk series, bukan untuk movie yang ada di bioskop gitu. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya penjelasan dari aku tentang latar waktu timeline dari series Moon Knight. Semoga bisa membantu teman-teman semua ya. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.